Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Davika TV, berjumpa kembali bersama Ibu Septita. Tentunya kali ini di program Indahnya Islam. Tentunya di bulan suci Ramadan kali ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu Bapak Ustadz Ali Muhtar yang akan menyampaikan dakwahnya mengenai membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tentunya apa saja sih manfaat dan juga keutamaannya? Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah masih sehat. bisa hadir di tempat ini. Iya, puasanya lancar, Pak? Alhamdulillah lancar, Mbak. Masih kuat. Mudah-mudahan sampai akhir. Amin, amin. Iya. Oke, Pak Ustadz, kan tema kita kali ini yaitu keutamaan dan juga manfaat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Dan juga yang Ayu ketahui nih ya, Pak ya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu tentunya selain dilipat gandakan pahalanya dan juga bisa menjadi penolong kita di hari kiamat. Iya. Nah, selain itu Pak, bisa dijelaskan tidak keutamaan mungkin dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan untuk pemirsa yang ada di rumah? Oh, baik, Mbak. Insyaallah bisa sampaikan. Pertama, kita pahami bahwa Al-Quran itu pertama kali turun di bulan Ramadan. Baik. Maka bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran. Artinya bulan diturunkannya Al-Quran. Setelah Al-Quran diturunkan kan bukan hanya dibiarkan, tetapi harus dibaca, dipahami, bahkan harus diamalkan. Karena itu dalam bulan Ramadan itu tentu banyak keutamaan, banyak hal-hal yang menjadikan positif dalam kehidupan dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Karena dengan membaca Al-Quran itu bisa menenangkan jiwa. Artinya orang yang barangkali banyak permasalahan hidup, banyak lika-liku dalam kehidupannya itu karena bisa jadi jauh dari Al-Quran. Iya, baik. Karena sudah diyakini bahwa dengan membaca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah, itu merupakan bagian dari dijaminnya ketenangan dalam hidup. Kita lihat bagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, itu salah satu pesan yang sangat mendalam, bahwa dengan zikir, dengan membaca Al-Quran itu akan diperoleh ketenangan jiwa. Dan ingat bahwa ketenangan jiwa hanya diperoleh dengan cara mengingat Allah, baik melalui zikir ataupun membaca Al-Quran. Itu salah satunya, Mbak Ayu. Baik. Iya. Itu dari keutamaan untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ya Pak ya. Oke, mungkin manfaat nih Pak, manfaat seperti spiritual ataupun mental dalam hal kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu apa saja sih Pak? Yang jelas orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu lesannya akan menjadi lebih mantap. Baik. Artinya pembicaraannya itu insya Allah juga akan terarah, karena setiap perkataan yang diucapkan itu akan menggambarkan seringnya interaksi dengan Al-Quran, komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran itu. Jadi insya Allah akan memberatkan lidah kita, dalam arti apa yang kita sampaikan itu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, setidaknya untuk kemaslahatan. Jadi di samping untuk diri sendiri juga apa yang kita sampaikan melalui lisan itu akan menjadikan aman bagi orang lain. Tidak menyakiti, tidak menyinggung perasaan. Kalaupun ada hal-hal yang semacam itu niatnya bukan untuk menyakiti, tetapi barangkali ya semacam kritik, hanya perlu kebijaksanaan dalam hal ini. Ada trik-trik tertentu dalam menyampaikan agar apa yang disampaikan itu tidak menggoreskan luka di hati lawan bicara. Intinya semacam itu, Mbak. Iya. Itu tadi manfaat spiritual ya Pak ya, dari mental untuk kita mungkin sebagai umat muslim dalam menyampaikan tutur bicara itu akan benar-benar yang kata Bapak tadi, jangan sampai melukai hati lawan bicara kita ya Pak ya. Masya Allah. Berarti secara tidak langsung ya Pak ya, Al-Quran ini menjadikan seseorang ataupun diri kita sendiri itu ada rem ya Pak ya di dalam ucapan ataupun tutur lisan itu sendiri ya Pak ya. Iya. Oke, Masya Allah. Nah Pak, apakah ada anjuran khusus nih dalam waktu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sendiri? Kalau waktu-waktu yang khusus tidak dijelaskan secara rinci, tetapi Rasul banyak memberikan contoh. Setidaknya contoh yang dilakukan Rasul itu menggambarkan bagaimana waktu-waktu beliau membaca itu ya bisa menjadi contoh kita. Oh, berarti waktu ini yang lebih afdol. Misalnya
mulai dari pagi bangun sahur, setelah sahur kan masih menunggu imsak. Nah, waktu menunggu imsak itu kalau kita lihat dalam sejarah, itu kan ada yang bertanya pada Rasul untuk batas antara imsak dengan subuh itu berapa menit. Maka ada sahabat yang membaca Al-Quran itu menjadi standar batas antara waktu imsak dengan subuh, kurang lebih 10 menit, dengan cara membaca ayat Al-Quran kurang lebih 50 ayat. Nah, ini kan menjadi gambaran bahwa pertama waktu yang baik untuk membaca Al-Quran itu menjelang subuh, itu bagus. Kemudian kalau mungkin sore menunggu waktu buka, kalau tidak ada aktivitas lain itu juga akan lebih bagus untuk membaca Al-Quran. Daripada kadang-kadang ya ngobrol yang kurang manfaat atau lihat sinetron-sinetron yang kadang-kadang menggiring kepada hal-hal yang duniawi dalam arti hedonisme dan sebagainya. Itu kan alangkah baiknya dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Demikian halnya malam hari, Mbak. Setelah sholat tarawih itu kan waktunya masih luang. Bisa dilaksanakan membaca Al-Quran baik bersama-sama di masjid dengan cara tadarus atau di rumah masing-masing. Dan perlu digarisbawahi, Mbak, untuk tadarus di dalam bulan Ramadan itu sebaiknya kalaupun ada yang membaca itu juga ada yang menyimak, Mbak. Jadi bukan berarti yang tadarus orang banyak, satu membaca, yang lain leha-leha istirahat dulu, sementara bacaannya tidak ada yang nyimak, itu kan kurang pas. Sebaiknya ada yang nyimak. Namanya tadarus itu kan belajar. Ya, artinya ya mempelajari kembali. Kalau ada yang kurang pas, ada yang memberikan koreksi. Insya Allah itu nanti dari tahun ke tahun bacaan yang membaca ataupun yang ikut tadarus itu akan semakin baik. Ada grafik peningkatan. Tidak dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu, tahun sekarang seperti itu kan salah ini. Tapi kalau dengan adanya gerakan semacam itu, insya Allah nanti akan menjadi lebih baik dan bisa menjadi contoh masyarakat yang lain. Itu, Masya Allah. Ya benar sekali ya Pak. Dengan adanya tadarus ini, dan juga Ayu juga pernah ikut tadarus nih Pak ya. Dari tahun sebelumnya ke tahun yang berikutnya itu memang benar ada perbedaan Pak. Mungkin dari bacaan-bacaannya itu yang Ayu nggak tahu, jadi tahu gitu. Berarti Ayu sangat merasakan nih Pak ya, banyak sekali manfaat dari tadarus itu sendiri. Oke, baik Pak ya. Sama seperti tema kita hari ini ya Pak ya. Nah, apa saja sih mungkin perubahan positif nih Pak ya dalam kita meningkatkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu, selain yang tadi yang sudah Bapak sampaikan, menjaga tutur bahasa itu tadi? Yang jelas pertama, di samping kita juga mendapatkan pahala ya dari yang kita baca, kita akan menjadi contoh di sekeliling kita. Setidaknya di lingkungan keluarga, kalau mungkin orang tua membaca Al-Quran, insya Allah anaknya itu kalau mau ngikuti sudah ada yang contoh. Terkadang dalam kehidupan ya sebaliknya, orang tua memerintahkan anaknya untuk membaca Quran, orang tua sendiri kadang-kadang yang melupakan untuk membaca. Kalaupun barangkali belum sefasih anaknya, belum lancar, ya berusaha Mbak. Artinya sebisanya ya berusaha. Kalaupun memang belum lancar, bisa jadi harus ngulang dari Iqra, harus dari juz amma yang ayat-ayat pendek dan sebagainya. Dengan adanya contoh semacam ini, nanti insya Allah juga setidaknya lingkungan keluarga itu akan menjadi pembaca Al-Quran terlebih dahulu. Kalau sudah di lingkungan keluarga sudah bagus, nanti insya Allah juga akan merembet ke lingkungan tetangga dan sebagainya. Karena disadari atau tidak, itu nanti tetangga kan akan tahu, meskipun kita tidak riak ya, dalam arti, woi keluarga si A bacanya gini-gini, enggak. Tapi kita memberikan contoh. Kalau kita lihat zaman dulu Mbak, orang-orang tua dulu, kenapa anak-anaknya banyak yang bisa baca Quran, itu karena orang tua di samping memberikan contoh, juga ngawasi setelah maghrib itu ya harus ngaji itu Mbak. Jadi kalau zaman dulu itu direwangi harus pakai lampu lilin, belum ada lampu lilin, lampu minyak Mbak. Itu pun juga beliau memberikan contoh untuk bagaimana belajar dan membaca Al-Quran itu. Masya Allah. Berarti zaman dulu itu memang benar-benar ketat, karena di mode digital ini banyak banget ya Pak Ustadz yang Ayu tahu tentang anak-anak sering main gadget, jadi melupakan waktu mengajinya ya Pak ya. Baik, Pak Ustadz nanti kita lanjut lagi ya. Baiklah pemirsa Indahnya Islam, Ayu akan kembali lagi dengan pembahasan yang menarik tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam.
baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam. Ya, perlu diketahui pemirsa Davika TV, program ini adalah kerjasama Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah bersama Davika TV. Baiklah, lanjut ya kita ke pertanyaan selanjutnya masih dengan Pak Ustadz Ali Muhtar dengan tema kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Oke, baik Pak Ustadz, masih semangat? Masih dong. Oke, baik, tadi kita sudah membahas tentang beberapa perubahan positif tentunya ya saat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan Pak Ustadz. Dan kali ini mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah nih Pak Ustadz, bagaimana sih untuk cara praktis nih untuk mereka yang tengah banyak sekali kesibukan tapi mereka mau untuk membaca Al-Quran? Mungkin Pak Ustadz Ali ada tipsnya tersendiri nih untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, untuk kesibukan kita masing-masing itu kan memang luar biasa, Mbak. Iya. Tetapi kita punya komit bahwa dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, kita sisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Intinya semacam itu. Semua orang punya kesibukan yang bermacam-macam tadi, tapi setidaknya kan ada waktu-waktu tertentu yang bisa disisihkan untuk bisa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu ya di samping manfaatnya tadi sudah kita sampaikan, bisa menenangkan diri, bisa memberikan semangat baru dalam beraktivitas. Nah, tentu dalam hal ini perlu dibudayakan. Paling tidak misalnya saat kita berkendara, kalaupun kita tidak bisa membaca secara langsung dengan mushaf atau melihat di telepon Al-Quran digital gitu ya. Itu kan bisa juga ya hafalan sebisanya lah. Saya yakin semuanya punya hafalan meskipun di juz-juz awal, juz amma, ya mana yang bisa katakanlah dilafatkan ya dilafatkan. Kalaupun tidak ya style-style murotal kan juga bisa membantu untuk mengingatkan telinga kita yang selama ini mungkin sibuk dengan musik, dengan hiburan dan sebagainya. Sesekali lah murotal Al-Quran itu juga didengarkan. Insya Allah ini juga akan menjadi motivasi untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Terus waktu yang lain barangkali setelah sholat itu juga waktu yang sangat efektif untuk bisa membaca Al-Quran, Mbak. Meskipun hanya sekitar 5 menit. Waktu 5 menit itu kan tidak terlalu katakanlah ya lama menurut kita kalau kita serius. Kalau kita 5 menit itu hanya menunggu sesuatu ya itu kelihatan lama. Tapi dengan membaca Al-Quran 5 menit insya Allah sudah beberapa katakanlah ayat atau halaman bisa diperoleh. Karena yang penting kita yakin bahwa apa yang kita baca itu punya kebaikan, punya pahala yang berlipat ganda. Kalau kita lihat dalam beberapa penjelasan Rasul, membaca satu huruf dalam Al-Quran itu juga akan bernilai kebaikan 1 dan akan dilipat gandakan menjadi 10. Masya Allah. Bahkan contoh Rasul itu la aqulu alif lamin harfan walakin alif harfun walam harfun wamim harfun. Artinya saya tidak mengatakan bahwa membaca alif lamin itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu pun akan dilipat gandakan menjadi 10. Artinya dengan kita membaca alif lam mim saja, itu kan sudah hitung-hitungan matematika itu sudah 3 kali 10 sudah 30 pahala. Apalagi dengan surat yang kita baca, berapa ayat dan sebagainya itu kan juga akan dilipat gandakan. Seperti itu, Mbak. Masya Allah. Mengutip tadi penjelasan di awal segmen ya, Pak Ustadz ya, tentang mungkin keluarga nih, dari orang tua yang menyuruh anak-anaknya untuk belajar Al-Quran. Nah, mungkin tips nih untuk orang tua nih. Sekarang nih, untuk membaca Al-Quran itu sendiri, bagaimana untuk memberikan motivasi untuk mereka-mereka sebagai orang tua ini, Pak Ustadz? Ya, pertama waktu yang sangat memungkinkan orang tua bisa kumpul dengan keluarga itu kan antara maghrib dengan isya, Mbak. Benar. Itu waktu singkat tapi harus dimaksimalkan. Nah, dalam kondisi waktu yang terbaik itu juga harus dipahami dari anggota keluarga. Katakanlah jam-jam itu TV harus dimatikan. Jadi tidak ada TV yang hidup katakanlah. Kemudian HP juga kalau perlu diistirahatkan, dalam arti tidak ada kegiatan-kegiatan ya per HP-an lah intinya semacam itu. Jadi waktu itu digunakan
betul-betul untuk bisa kumpul dengan keluarga, dengan membaca Al-Quran, dengan cerita-cerita Islami dan sebagainya. Itu insya Allah di samping menambah keakraban juga pendidikan yang diberikan pada anak itu akan lebih masuk, Pak. Iya. Jadi, dan waktu itu anak-anak juga lagi konsen, terutama yang masih kecil-kecil ya. Artinya untuk bisa diajak ngaji sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Meskipun anak-anak itu di luar juga ngaji, Pak. Iya. Tapi kalau di dalam rumah itu juga dipantau, dibimbing dengan orang tua itu akan lebih mengena. Kalau misalnya anak-anak kok lebih lancar bacanya dari orang tua, ya gantian, atau mungkin nanti orang tuanya membaca, anaknya nyimak. Itu nggak usah gengsi-gengsian, dalam arti sekarang ayah baca, tolong ya, nanti kalau ayah ada yang salah, kita benarkan bareng-bareng gitu. Intinya kan, jadi tidak ada gengsi-gengsian lah. Kalau memang orang tua, ya mungkin karena dulu lingkungan pendidikannya tidak mendukung, terus hasilnya seperti itu, ya harap dimaklumi gitu. Anak-anak juga harus diberikan pengertian. Bukan berarti nanti anak-anak jadi sombong gara-gara bacaannya lebih bagus dari orang tua kan. Nah, ini nggak bagus. Artinya ya itu insya Allah bisa menjadikan lebih baik dan keharmonisan rumah tangga akan terbangun, Mbak. Masya Allah, baik. Nah sekarang nih Pak Ustadz nih, Ayu mau tanya nih ya, perbedaan mungkin dalam membaca Al-Quran di handphone secara digital dan juga di mushafnya langsung itu apa? Apakah ada dampak amalan ataupun pahala di dalam kegiatan itu sendiri untuk membaca di digital sama di mushaf Al-Quran langsung? Ya kalau itu mungkin bisa dirasakan secara hati nurani, Mbak. Artinya kalau kita membandingkan, kalau dari sisi bacaannya okelah sama-sama dibaca, ayat dan suratnya sama. Tetapi dari sisi penerimaan nurani kita mungkin akan beda kalau kita membacanya pakai mushaf. Karena kalau kita pakai mushaf, pertama memang itu ya sudah apa ya istilahnya, sudah dikhususkan untuk yang dibaca dan itu katakanlah dimuliakan. Bawanya, menempatkannya, naruh di mananya juga akan lebih mulia. Kalau kita pakai HP bukan berarti kita mengecilkan peran HP. Memang lebih simpel dalam arti kemana-mana bisa dibawa, kemana-mana bisa dibaca. Hanya kadang-kadang nilai negatifnya kan saat kita baca ada yang miss call, ada masuk, ada pesan-pesan suara dan sebagainya. Itu kan pertama ganggu konsentrasi. Kedua, HP kita ini kan rata-rata muatan dalamnya itu kan bukan hanya yang positif saja. Kadang-kadang ya kita tidak mengakses tapi ada orang kirim hal-hal yang kurang apa ya, katakanlah ada unsur pornografi, porno aksinya, kok disandingkan dengan Al-Quran itu kelihatannya agak kurang apa ya, hati nurani kita kurang menerima gitu, Mbak. Kalau menurut kami semacam itu. Jadi kalau lebih utama ya tentu lebih utama yang mushaf. Kalau yang HP itu dalam kondisi tertentu okelah, karena mungkin dalam perjalanan atau dalam kondisi tertentu itu juga tetap ada manfaatnya, Mbak, dua-duanya. Masya Allah. Baik, itu tadi mungkin dari Pak Ustadz sendiri tentang membaca Al-Quran dengan handphone dan juga mushaf Al-Quran. Jadi pemirsa lebih afdol nih untuk membacanya di mushaf. Tapi mungkin untuk di waktu-waktu tertentu yang tadi Pak Ustadz jelaskan bisa menggunakan handphone. Masya Allah. Baiklah pemirsa, indahnya Islam, tentunya Ayu akan kembali lagi dengan pembahasan kita tentang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam.
Baiklah pemirsa Davika TV masih bersama Ibu Puspita di program Indahnya Islam. Tentunya dengan narasumber kita Bapak Ustadz Ali Muhtar, dan perlu diketahui program ini bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Ya baik Pak Ustadz ya, kita tadi sudah tahu mungkin cara praktis untuk mereka ataupun umat yang ingin belajar Al-Quran di mushaf dan juga di handphone. Nah kali ini Pak Ustadz, apa pesan untuk pemirsa yang ingin lebih mendalami Al-Quran nih ya, tidak hanya di bulan suci Ramadan tetapi juga setelahnya? Baik, untuk memberikan semangat kepada masyarakat yang akan belajar membaca Al-Quran, memahami bahkan mengamalkan. Memang momen Ramadan itu penting untuk start, Mbak. Iya. Artinya karena bulan Ramadan itu bulan tilawah, bulan Quran, bulan membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu mumpung semangatnya lagi naik di Ramadan, itu sebaiknya di lingkungan masjid, lingkungan TPA tertentu itu mulai digerakkan semacam program. Iya. Jadi Ramadan diawali, nanti setelah Ramadan akan diteruskan. Misalnya begini, dimulai dari pagi lah, ba'da subuh, itu ya 1-2 orang mencoba untuk belajar bersama. Dalam arti ya membaca apa yang sudah bisa dulu lah, baru nanti bareng-bareng dibeneri, syukur ada salah satu ustadz yang ikut nyimak. Dan itu pernah kami lakukan, Mbak. Artinya kami kumpulkan beberapa masyarakat yang mau belajar memperbaiki bacaannya. Insya Allah di situ akan bisa lebih baik. Sebab kalau kita tidak pernah disimak orang lain, apa yang sudah kita baca selama itu anggapannya sudah benar semua. Iya, benar. Jadi yang bisa menilai itu kan hanya orang lain. Kalau ya bacaan kita ada yang terlewatkan, makhrajnya kurang pas, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan, intinya semacam itu. Kemudian kalau di masjid-masjid itu kan biasanya ada takjil, Mbak, sore. Iya. Nah, jadi sambil menunggu maghrib, itu kan ada beberapa waktu yang masih bisa dimanfaatkan untuk belajar Al-Quran. Misalnya ya 10-15 menit itu cukup sebenarnya, nggak usah panjang-panjang sambil menunggu maghrib. Itu juga sama. Ya karena tatarannya itu kalau sudah dewasa atau remaja ke atas itu kan ya sudah ada modal membaca. Kalaupun belum lancar, belum banyak itu kan nanti bisa disempurnakan di situ. Kalau waktu-waktu yang lain masih ada, tapi setidaknya ba'da subuh dengan ba'da menjelang maghrib itu waktu terbaiknya untuk bisa belajar. Gitu. Nah, baru nanti setelah usai Ramadan itu bisa dilestarikan. Kalau bagi mereka yang sibuk pagi-pagi harus segera kerja, harus segera beres rumah dan sebagainya, ya mungkin ikut yang sore. Atau sebaliknya, bagi yang paginya longgar, sorenya punya kesibukan, ya waktu pagi itulah mereka bisa belajar. Kalau ini rutin, insya Allah ada peningkatan, Mbak. Baik bagi mereka yang katakanlah sama sekali belum bisa membaca, nanti akan diawali dari Iqra, atau yang bacanya masih terbata-bata, itu asal mereka mau belajar, insya Allah bisa. Masya Allah. Jadi untuk belajar Al-Quran itu kan tidak ada kata terlambat. Hanya waktunya yang tepat kapan gitu, paling seperti itu, Mbak. Karena orang punya kesibukan masing-masing ya, Pak. Jadi kalau bisa harus diselah nih, kalau nggak sore, siang, berarti malam juga bisa ya, Pak? Bisa, insya Allah bisa. Bisa ya, oke. Baik, menyinggung tentang mungkin semangat dari masyarakat itu tadi, mungkin ada yang sibuk itu tadi ya, Pak ya. Nah, Ayu mau membahas tentang mungkin ada imannya nih yang kadang naik nih, kadang mau membaca Al-Quran terus, tapi kadang ada yang males gitu. Nah, itu bagaimana, Pak, cara untuk menyikapinya? Ya memang iman ini kan yazid wa yangkus ya, naik turun, tambah kurangan gitu. Semua orang seperti itu. Faktornya banyak, mungkin karena permasalahan hidup, karena ya lingkungan itu bisa menjadi naik, bisa menjadi turun. Tapi kan kita punya kunci. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari yang akan datang itu juga lebih baik dari hari ini. Kalau itu sudah menjadi keyakinan, insya Allah kita ya berusaha untuk maksimal, Pak. Kalau belum bisa, saya harus bisa gitu. Belajarnya dengan siapa itu kan tergantung lingkungan. Artinya bisa dengan ustadz langsung, atau dengan, kalau malu dengan sesama atau kawan dekat lah, bestinya gitu lah. Jadi itu kan lebih enjoy. Nah tentu dalam hal ini semangatnya itu perlu dibangun
bangun terus, tidak boleh kendor. Iya. Artinya kalau sudah membaca, ya besok harus baca itu. Dan memang untuk tahap awal harus dipaksa dulu, Mbak. Benar. Nggak usah ngomongkan ikhlas dulu. Dipaksa, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan ikhlasnya itu mengikuti gitu. Iya. Kalau prinsip saya semacam itu. Jadi ya insya Allah semacam itu, Mbak. Masya Allah. Iya. Baiklah, Pak Ustadz, kita sudah di penghujung program nih. Mungkin apa nih kesimpulan dari tema kita hari ini? Jadi yang jelas dengan kita membaca Al-Quran, wabil khusus di bulan Ramadan, itu banyak hal yang bisa kita peroleh. Nanti kita di akhirat akan diberikan lindungan, juga akan diberikan dinaungi oleh malaikat, semacam itu. Masya Allah. Kemudian kita juga diberikan penghargaan oleh Allah bahwa apa yang kita baca itu tidak sia-sia. Ayat atau katakanlah surat yang kita baca dalam Al-Quran itu semuanya akan dinilai kebaikan, hasanah, terus akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi nurut hitungan kita banyak, berarti hitungan Allah akan lebih banyak. Itu. Kemudian di samping itu, dengan membaca Al-Quran itu pula kita akan memperoleh ketenangan jiwa tadi. Jadi kalau ada orang yang susah itu segera baca Al-Quran, insya Allah akan jiwanya tenang. Maka kalau kita perhatikan bagaimana ada orang meninggal kok dibacakan ayat-ayat Allah, itu intinya di samping mendoakan jenazah yang sudah meninggal, itu untuk menghibur anggota keluarganya itu dengan membaca Al-Quran itu. Insya Allah akan lebih tenang kan gitu. Kemudian yang jelas nanti di akhirat juga akan memperoleh surganya Allah kan gitu. Masya Allah. Artinya karena sudah sering baca Al-Quran, Al-Quran itu akan memberikan syafaat juga di sana, dan klimaksnya, puncaknya akan dimasukkan surga, dibebaskan dari neraka. Intinya semacam itu. Masya Allah. Baik, Bapak, terima kasih banyak ya Pak Ustadz untuk ceramahnya pada pagi hari ini. Oke, mungkin Bapak pesan-pesan untuk masyarakat yang ada di Lampung Tengah atau seluruh Lampung nih untuk giat membaca Al-Quran. Yang jelas begini, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, dalam arti kita tidak akan tahu berapa menit ke depan, berapa jam, berapa hari kita punya kesempatan untuk itu. Maka mari kita segerakan untuk membaca Al-Quran. Kapanpun waktunya kita usahakan. Setidaknya dalam sehari semalam itu ada waktu khusus yang untuk bisa kita membaca. Ya kalau bisa banyak, alhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal 1-2 ayat itu menjadi sesuatu yang ternilai dalam diri kita. Sebab sesuatu yang sedikit itu kalau dilaksanakan terus-menerus itu akan menjadi banyak. Sebaliknya kalau sekali berbuat banyak terus habis itu istirahat nggak berbuat apa-apa, ya malah kurang bagus dibandingkan dengan yang kita rutinkan tadi. Bagi yang masih terbata-bata, bacaannya belum lancar, mari tetap berusaha. Insya Allah akan bisa pada saatnya. Yang penting kemauan untuk senantiasa membaca, senantiasa untuk membaca Al-Quran itu yang menjadi kunci bahwa kita ini serius untuk belajar, serius untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Terima kasih. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya baiklah pemirsa, indahnya Islam, karena kita sudah di penghujung program. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, dan tentunya untuk di tema kita hari ini banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari Pak Ustadz Ali. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ayu Puspita pamit undur diri. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.